Baiklah, kita akan mulai melanjutkan teknik menganalisis data dengan analisis regresi menggunakan software SPSS. SPSS ini adalah software yang sangat canggih untuk para pemula di bidang ekonometrik karena sangat mudah penggunaan seluruh fitur-fitur tentang pemodelan ekonomi. Kita mulai dengan membuka aplikasi SPSS-nya yang telah diinstal sebelumnya. Perhatikan di sini bahwa SPSS yang dipakai adalah versi 25. Bagi teman-teman yang menggunakan software versi lain, bisa menyesuaikan dengan versi 25 ini. Kita tuliskan di dalam search kalimat IBM SPSS untuk mencari file IBM SPSS-nya. Di sini sudah ada, tinggal klik, kemudian kita tunggu beberapa saat agar aplikasi bisa muncul di layar komputer Anda masing-masing. Bagi komputer yang memorinya tidak besar, biasanya membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa menampilkan aplikasi SPSS. Aplikasi ini juga bisa diklik dari icon yang sudah ditampilkan di dalam menu taskbar sebagai berikut. Tadi saya menggunakan menu searching IBM SPSS di posisi search program. Inilah tampilan awal dari SPSS. Ada dua jendela yang sangat fundamental yang harus dipahami dalam mengisi, menginput, dan menganalisis data SPSS. Pertama adalah variable view yang menampilkan variabel-variabel yang akan dipakai dalam analisis, dan ada juga data view yang menampilkan struktur data dan juga skala pengukuran dari data sehingga data bisa memperlihatkan struktur yang sebenarnya dari data yang kita miliki. Setelah kita membuka SPSS, langkah awal adalah kita memasukkan data Excel ke format SPSS. Seluruh data SPSS berakhiran atau berekstensi SAV. Kita buka dulu Excel-nya untuk memperlihatkan file Excel-nya seperti apa. Excel. Kemudian kita buka filenya di sini, namanya adalah data marketing. Perhatikan di sini, kita harus close dulu sesuatu aplikasi yang membuat Office ini tidak jalan. Kita close. Kemudian kita buka aplikasinya, ada di folder analisa regresi. Inilah data yang kita miliki, yaitu 24 baris observasi tentang data advertising, biaya iklan, dan sales, yaitu nilai penjualan. Perhatikan di sini, semuanya dalam jutaan rupiah. Perhatikan pertama, untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan kita, kita harus memasukkan dulu 3 variabel ini di dalam pendefinisian variable view di SPSS. Jadi kita kembali dulu ke SPSS untuk menuliskan variabelnya atau datanya. Sini kita buka variable view. Kita tuliskan di name pertama adalah observasi, nomor observasi OOBS, tipenya adalah numerik, kemudian karena dia adalah berbentuk tanpa desimal maka kita nolkan desimalnya. Nah, kemudian kita beri labelnya di sini yaitu nomor urut pengamatan. Di
sini juga kita bisa mengisikan value dan lain-lain yang sesuai dengan struktur data yang ada. Karena data inilah bersifat data interval, maka dia cukup dituliskan labelnya saja. Kemudian dituliskan advertising, tipenya juga numerik. Kemudian karena advertising ini 2 angka di belakang koma, kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita tuliskan sini biaya iklan dalam jutaan rupiah. Kemudian kita tambahkan yang terakhir yaitu sales, yaitu nilai penjualan, format numerik, juga 2 digit di belakang koma. Kemudian sini adalah nilai penjualan. Oke, setelah selesai, kita simpan dulu datanya biar tidak lupa. Kita namakan dan diletakkan di folder yang sesuai. Dalam hal ini di analisa regresi di folder Anarek. Silakan teman-teman semua bisa menuliskan posisi untuk meletakkan datanya. Kita cari di sini folder Anarek untuk meletakkan data yang kita harapkan nanti menjadi kompilasi seluruh data berkaitan dengan regresi. Kita namakan sini adalah sales marketing. Sales marketing. Setelah itu kita masuk ke data view. Lalu kita akan letakkan data view di sini nomor urut 1 sampai nomor 24 dengan membuka kembali Excel-nya. Kita select mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24 dan data iklan serta data nilai penjualannya. Oke. Kemudian kita masuk kembali ke SPSS. Kita letakkan di tempat yang sesuai dengan struktur datanya, yaitu di nomor pertama observasi, klik kanan. Kemudian pilih paste. Oke. Perhatikan di sini datanya ternyata, kita simpan dulu, tidak sesuai dengan yang kita buat dalam format Excel. Di Excel itu baris pertamanya data biaya iklannya adalah 4,69. Ternyata di sini adalah 469,00. Demikian juga untuk data salesnya harusnya 12,23 menjadi 1223. Bagaimana caranya agar data ini bisa sesuai dengan data dalam bentuk Excel-nya? Perhatikan sini data Excel-nya biar nanti kita bisa tahu bagaimana mengubahnya. Saya buka 2 Windows yang seperti ini. Perhatikan di sini. Kita akan membuat data di Excel akan sama dengan data di SPSS. Di sini 4,69, di sini 469. Perhatikan. Nah, kita harus membuatnya menjadi 469. Bagaimana caranya? Kita harus membaginya dengan angka 100. Benar? Ya benar ya. 469 dibagi 100 adalah 4,69. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan aplikasi atau fitur transform. Perhatikan di sini ada transform, kemudian pilih compute variable. Nah, untuk bisa mendapatkan variabel baru, kita tuliskan di dalam target variabelnya variabel barunya. Katakan inilah iklan, sebutkan iklan, biaya iklan. Di iklan, marketing adalah biaya iklan, advertising, kemudian kita masukkan ke sini variabel yang kita anggap sebagai variabel awalnya, yaitu biaya iklan. Kita bagi 100, kemudian kita jalankan, pilih OK. Perhatikan sini, ini muncul SPO-nya, yaitu output-nya. Kita tutup saja karena tidak membutuhkan saat ini. Kita pilih No. Nah, inilah hasilnya. Perhatikan sini sudah sesuai dengan data Excel-nya. Jadi dari angka yang pertamanya adalah 469 menjadi 4,69. Artinya data iklan ini sudah sesuai dengan data yang diharapkan yang akan kita running. Perhatikan yang kedua, untuk data sales. Kita bagi 100 kembali dengan memilih transform, compute variable, kita ganti variabel di sini adalah targetnya adalah penjualan. Nilai jual, end jual.
Kemudian kita ganti di sini variabelnya menjadi variabel yang sesuai, yaitu variabel nilai penjualan sales dibagi 100. Perhatikan sini, setelah selesai ini oke. Ini hasilnya, kemudian kita tutup, kita lihat kembali datanya apakah sudah sesuai. Nah, sudah sesuai. Jadi nilai jual dan biaya iklan ini sudah sesuai dengan Excel-nya, sehingga kita sudah bisa melakukan proses-proses berikutnya. Perhatikan, agar datanya tidak hilang, setiap selesai memproses diharapkan mengklik save, tombol save atau tombol simpan. Baik, kita kembali lagi ke data yang sudah ada. Perhatikan sini, data yang kita pakai saat ini adalah dua variabel terakhir, yaitu B iklan untuk mengganti variabel advert dan nilai jual untuk mengganti variabel sales. Yang kita pakailah dalam satuan jutaan rupiah yang ada di kolom keempat dan kelima dari dataset SPSS. Nah, sekarang kita mulai dengan mengeksplorasi datanya, yaitu mengidentifikasi apakah hubungannya positif atau negatif. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang disebut sebagai diagram pencar atau scatter plot. Kita sudah membuat program aplikasinya, kita coba membuka programnya, nanti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dengan panduan video ini. Perhatikan di sini kita pilih file, kita pilih open, dan seterusnya kita pilih kata sintak. Karena kita akan bermain dengan sintak sehingga nanti setiap melakukan pengolahan kita tidak perlu melakukannya dari awal kembali, cukup dengan mengganti variabel yang sesuai dengan sintak yang kita sudah buatkan. Kita ambil sintak yang ada di sini, misalnya berkaitan dengan sintak sales advertise SPSS. Ini adalah program yang sudah pernah dibuat sebelumnya yang menggambarkan hubungan antara nilai advertising, biaya iklan dengan biaya atau nilai penjualan yang terjadi setelah iklan dilakukan. Kita buka file program. Perhatikan sini. Nah, inilah sintaknya. Kita akan membuat sintak ini berjalan sesuai dengan variabel terbaru. Variabel terbarunya adalah bukan sales tapi nilai jual. Jadi kita ganti di sini dengan nilai jual. Perhatikan di sini. Programnya kita bisa ganti dengan yang sesuai dengan requirement kita, nilai jual, N jual. Kemudian biaya iklannya diganti, advert diganti dengan biaya iklan. B iklan. Perhatikan di sini, kalau sudah benar, kita tinggal jalankan, lakukan pemilihan di paling atas dengan memilih tombol run. Inilah tombol run selection. Perhatikan sini kalimatnya ada error, yaitu variabel B iklan tidak ada. Oke, kita ganti, berarti ada kesalahan menuliskan variabelnya. Kita cek kembali di dalam data yang asli yang sudah kita siapkan tadi. Perhatikan, kita lihat lagi data aslinya. Data aslinya seperti ini, kita lihat variabel view-nya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menuliskan variabel, sebaiknya variabel tidak diketik tapi di-copy dari data aslinya. Perhatikan sini cara kopinya. Klik kanan, pilih copy, masuk kembali ke program aplikasi yang Grab-nya, ganti di sini menjadi variabel yang kita sudah pilih. Oke, kita tuliskan B iklan, copy lagi ya. Dijalankan sekarang program, kita copy dulu programnya, kita jalankan. Kita running, hasilnya seperti apa. Nah, inilah data yang sudah kita tampilkan diagram pencarnya. Cukup mudah bukan? Perhatikan di sini. Ini adalah nilai jual, nilai penjualan, ini adalah biaya iklan. Perhatikan di sini, apakah scatter plot ini sudah benar? Apakah benar bahwa biaya iklan sebagai variabel Y-nya, sementara nilai jual sebagai variabel X-nya? Apa benar bahwa nilai penjualan mempengaruhi biaya iklan? Tentu saja tidak. Oke, karena itu kita akan mengubah posisi variabel X dan Y-nya dengan mengubah kembali di program aplikasinya.
Nah, untuk tidak membingungkan, grep ini kita tutup dulu, kita ganti dengan perintah berikutnya yang lebih sesuai dengan kondisi analisa yang kita inginkan. Perhatikan sini, kita ubah penempatan variabel setelah kalimat BVAR, yaitu nilai jualnya dimasukkan di with, sementara B iklannya dimasukkan sebelum with. Perhatikan sini, seperti ini cara memasukkannya. Nah, perhatikan sini, tuliskan di sini variabel setelah sama dengan. Perhatikan, nah, setelah itu kita tutup sini. Perintah ini menyatakan bahwa buatlah scatter plot di mana hubungan antara iklan dan nilai jual diterjemahkan dalam bentuk grafik XY dengan menyatakan variabel missingnya juga ditampilkan. Nah, saya jalankan kembali programnya untuk melihat apakah sudah sesuai. Nah, inilah hasil yang sesuai. Jadi kita akan membuat suatu garis regresi di dalam tampilan ini. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lakukan dengan pemodelan. Perhatikan di sini datanya sudah tampil sesuai dengan harapan kita, yaitu kita ingin melihat pengaruh biaya iklan terhadap nilai penjualan. Pastinya inilah bersifat positif karena ada tren positif garis lurus dari data ini. Setelah ini kita lakukan proses berikutnya, yaitu menyimpan output ke dalam Microsoft agar nanti bisa dilakukan analisis secara lebih lengkap. Perhatikan cara melakukannya. Kita buka program Word, kemudian kita buka aplikasinya, aplikasi Word dengan variabel baru atau file baru. Kita pakai blank. Jangan lupa kita tuliskan teknik analisis regresi. Nah, biar agak cukup jelas dilihat, saya besarkan tampilannya walaupun fontnya tetap kecil. Perhatikan di sini saya sudah besarkan biar teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk output SPSS yang sudah diterjemahkan dalam bentuk analisis di Microsoft Word. Perhatikan sini sudah jadi. Kita buat topiknya di sini. Apa topiknya? Yaitu tentang pengaruh biaya iklan advertising terhadap nilai penjualan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan scatter plotnya untuk melihat seperti apa pola data yang kita akan analisis. Caranya kita masuk kembali ke SPSS, kita buka grafnya, cukup dengan mengklik di sini, kemudian klik kanan cut. Sekarang lebih canggih lagi, jadi kita bisa langsung memasukkan di sini gambar daripada hubungan tersebut. Ya, nah inilah hubungannya. Perhatikan di sini karena terlalu besar, kita kecilkan, melihat. Nah, inilah tampilan data, sebaran data yang kita harapkan bisa dipakai untuk melihat, mengevaluasi model daripada analisis regresi yang kita lakukan. Perhatikan di sini, kecenderungannya adalah bersifat positif, yaitu nilai penjualan yang tinggi juga dipengaruhi oleh biaya iklan yang tinggi. Jadi semakin tinggi biaya iklan, semakin diharapkan nilai jualnya juga tinggi. Kita akan membuat garis lurus di sini. Ya, garis lurus itu bersifat pemodelan. Jadi kalau kita insert di sini semacam garisnya untuk menunjukkan, kita akan buat garis yang paling meminimumkan error antara garis dengan titik-titik data yang ada. Perhatikan sini, saya akan coba membuat satu garis untuk memvisualisasikan garis regresi seperti apa yang akan dibuat. Kita gunakan di sini misalnya pilihan smart atau pakai shape saja. Saya ambil garis lurus yang ini. Perhatikan ini ya. Saya akan buat garis seperti ini.
Kita akan buat garis seperti ini yang nantinya menjadi garis regresi kita. Garisnya tidak begitu besar, nanti kita bisa form. Jadi kita akan membuat garis ini dengan menggunakan teknik analisis regresi. Oke? Sebelum kita lanjut dengan analisis regresi, saya harapkan Anda memahami dulu langkah-langkah yang sudah dijelaskan di dalam video awal tentang analisis regresi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.